Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Oksanti Fujiastuti dengan NIM 2003200090. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan ide bisnis. Pemilihan ide bisnis. Ide usaha atau bisnis adalah respons seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Sumber ide bisnis. Ada beberapa sumber dan ide bisnis, yaitu kebutuhan dan permintaan pasar. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan menjadikan bisnis. Keahlian dan keterampilan. Ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Keterampilan yang sudah dimiliki dan dikembangkan dalam waktu yang cukup lama dapat dijadikan peluang usaha atau bisnis. Survei. Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pengalaman. Survei dapat kita lakukan secara formal atau tidak formal melalui percakapan dengan orang-orang dengan menggunakan kuesioner, wawancara, atau melalui observasi. Hobi dan minat. Bisnis yang didasarkan pada hobi dan minat menjadikan seseorang betah. Minat atau hobi cukup efektif untuk membangun keyakinan dan memotivasi kuat untuk diri sendiri. Kreativitas. Kreativitas seorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Dengan kreativitas, produk yang dihasilkan akan memiliki daya tarik sendiri bagi kebanyakan konsumen. Jaringan dan relasi. Ide bisnis berdasarkan jaringan dan relasi ini memiliki keuntungan adanya tingkat kepercayaan yang baik. Semakin luas jaringan dan relasi, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk menawarkan barang dan jasa yang kita miliki. Bisnis yang dimulai dari ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ide bisnis yang dimulai dari ATM, membuat barang atau jasa yang sudah ada, merupakan kegiatan yang paling mudah untuk dilaksanakan dikarenakan tidak memerlukan suatu yang baru yang membutuhkan riset dan persiapan khusus. Nasihat atau saran. Mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang khusus dalam bisnis adalah langkah baik dikarenakan kita akan belajar. Pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dari sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan. Lalu kita akan berupaya mencari cara baru untuk mengatasinya. Cara ini akan membuka peluang munculnya ide yang menarik. Penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat suatu benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Dari penemuan itu, ia berhasil menciptakan suatu berdasarkan hasil imajinasinya. Media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, dan peluang yang besar. Misalnya, jika Anda benar-benar memperhatikan di iklan komersial pada surat kabar atau majalah, Anda mungkin terdapat informasi mengenai bisnis yang dijual. Pameran. Jalan lain yang menemukan ide dari suatu bisnis adalah dengan menghadiri pameran dan pameran perdagangan. Pameran ini biasanya diiklankan di radio atau di surat kabar. Pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian yang sedemikian rupa dapat berguna karena hal tersebut merangsang kesiapan dan pikiran. Teknik mendapatkan ide bisnis. Menurut Douglas, tahun 1996, terdapat beberapa mendapatkan ide, yaitu sebagai berikut. Tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Biasanya dilakukan dengan para sahabat atau orang-orang berpengalaman lebih. Berandai-andai atau mengumpamakan suatu yang akan terjadi juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis. Kawin silang, yaitu suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, kerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran.
keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Pendekatan tidak langsung, yaitu upaya dilakukan guna membahas bagian ide yang akan dikembangkan, karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh. Pada saat menemui jalan buntu, harus mempertimbangkan pendekatan baru. Komponen yang dimodifikasi, yaitu ide baru hasil dari modifikasi ide lama dengan cara memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan, membuat daftar tentang semua bagaimana dengan sistematis, selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan tujuan. Pentingnya ide bisnis. Ide bisnis dapat menentukan apa jenis bisnis, siapa target atau pasar, bagaimana cara Anda menjual produk atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran, dan produk yang menjadi pilihan yaitu produk yang dirasa cocok untuk diproduksi. Menurut Zimmer, ide-ide dari wirausahawan dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha yang menjadikan keuntungan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi cara evaluasi semua risiko yang mungkin timbul dari terciptanya peluang usaha tersebut. Pengaruh kreativitas. Kreativitas berpengaruh terhadap strategi dalam mencari peluang bisnis. Tiap orang pada dasarnya sudah memiliki kreativitas di dalam dirinya. Namun kreativitas tersebut perlu diasah atau dikembangkan. Seseorang yang kreatif akan cenderung aktif dalam mencari informasi seputar bisnis sesuai dengan bisnis yang ingin diciptakan atau dikembangkan. Ada cara lain mengembangkan ide bisnis, yaitu daftar ide bisnis. Tulislah semua ide yang timbul dalam pikiran sebelum benar-benar memulai bisnis. Daftar ide ini yang nantinya dijadikan pembanding antara ide yang satu dengan ide yang lain, agar benar-benar menghasilkan suatu ide yang kreatif dan inovatif. Untuk mendapatkan ide bisnis yang baik, salah satu cara untuk menguji ide bisnis dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Analisis SWOT semata-mata hanya digunakan sebagai suatu analisis saja, yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi sebuah perusahaan atau organisasi. Menurut David, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kekuatan atau kelemahan dalam suatu area bisnis. Demikianlah penjelasan dari pemilihan ide bisnis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.